pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusannya. Kalau begitu, Dul, dengar ini. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan kau. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Samsul. Ini si Samsul anak siapa ini? Samsul Fad. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Oleh karena itulah ini disebut dagelan persidangan itu. Masih ramai saja pembahasan Hakim MK tentang nepotisme mengenai Gibran yang ditolak dalilnya oleh Hakim MK bahwa tidak ada nepotisme. Ini ada tangkapan layar Pak Anies dan Pak Ganjar saling tatapan dan lempar tertawa dari dalil-dalil MK nepotisme itu. Jadi dalam MK itu tim Anies dan tim Ganjar bukan sedang saksikan pembacaan putusan Hakim MK, tapi sedang saksikan MK main ludruk. Main ludruk. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, di mana demokrasi hanya hiasan bibir, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia. Masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan, Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa, tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh berbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang dimaksudkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan
akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menurut MKRI, bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dalam perkara PHPU, Presiden dan Wakil Presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, di mana proses pada tahap pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Desain konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan PHPU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, adalah desain yang luas dan menyeluruh, dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan. Makna pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan PHPU itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan. Ada frasa di dalam pasal itu yang berbunyi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh, di mana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang, malah berkewajiban untuk memeriksa perkara PHPU, Presiden dan Wakil Presiden secara lengkap, melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi pasal itu. Kita tidak membutuhkan tafsir lain, karena tafsirnya sangat jelas, malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali. Kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari praktek penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang sempit, yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden. Peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa meredusir kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan perolehan suara yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan. Kalau Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebatas perolehan dan perbedaan suara semata, maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melanggar pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya, tapi sekaligus Mahkamah Konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memiliki beban sebagai the guardian of the Constitution untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum, yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan, serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.